Kepala Badan Nasional Narkotika Komjen Polisi Goris Mere, Ketua Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarto, hingga ke kediaman musisi Ahmad Dhani. Tak hanya itu, di pinggir jalan perumahan kota wisata Cibubur beberapa hari kemudian, warga menemukan paket mencurigakan. Pengungkapan siapa dalang di balik aksi teror bom tersebut membuahkan hasil. Kepolisian berhasil menangkap dan menetapkan 20 tersangka pelaku bom buku di 3 provinsi. Provinsi Aceh, Jakarta. Nah, ini semua para pelaku bom buku ya yang ditujukan kepada 4 sasaran ya. Dan 2 bom yang diletakkan di Cibubur ya, yaitu di Pondok Wisata. Kemudian lagi yang 1 ditaruh di Puspitek. Dari penangkapan juga terungkap upaya pengeboman gereja Christ Katedral di Serpong, Tangerang Selatan. Tim anti-teror Polri menemukan 150 kg paket bom yang rencananya akan diledakkan saat perayaan Paskah kemarin. Ternyata dalam pengembangan dapat terungkap bahwa mereka juga sudah mempersiapkan untuk membom gereja untuk mengacaukan perayaan keagamaan. Pertanyaannya kemudian, adakah jaringan teroris bom buku ini terkait dengan jaringan teroris yang lebih besar? Atau jangan-jangan aksi terorisme semakin marak terjadi justru dari kelompok-kelompok baru yang tidak ingin melihat kedamaian bersemi di negeri ini? Pemirsa, kita ketemu lagi di diskusi yang sangat bergengsi di Republik ini. Jakarta Lawyers Club. Sungguh banyak peristiwa yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini. Sehingga kami pun kesulitan untuk memilih tema diskusi. Ada bom yang nyaris meluluhlantakkan ibu kota ini di Serpong. Ada bom buku sebelum-sebelumnya. Dan kemudian ada keresahan di rakyat dengan terjadinya penculikan mereka anggap. Tapi sesungguhnya lebih ke usaha mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa dan kemudian dibayat dan jadi mempunyai tujuan yang sama untuk negara Islam Indonesia. Dan banyak dari pemirsa yang menginginkan malam ini penculikan bermotifkan NII yang jadi topik. Dan ada berbagai kasus lainnya. Ada korupsi di Sesmenpora, macam-macam. Jadi memang Republik ini Republik riuh rendah. Pemirsa, kami pilihkan teror bom. Kenapa? Karena ternyata teror ini tidak berhenti dan tidak pernah padam. Padahal gembongnya Nurdin Muhammad Top, Azari, yang lain-lainnya tokoh-tokoh yang tertangkap, yang tertembak. Tapi seperti ada yang bilang seperti jenggot yang kalau dipotong juga tumbuh lagi. Terjadi lagi, ada lagi, dan modusnya juga berbagai rupa. Sepantasnya malam ini kita mengucapkan selamat kepada Polri yang telah berhasil menemukan bom yang di Serpong. Karena kalau betul skenario yang mereka inginkan terjadi, yaitu bom yang 150 kg itu meledak dan kemudian disusul oleh berapa bom lagi digorong-gorong dekat pipa gas, maka semua jaringan gas yang ada di wilayah itu sampai terminalnya di Banten akan meledak dan berbagai pabrik juga meledak. Dan itu akan menjadi malapetaka yang sangat dahsyat tidak hanya untuk gereja Christ Katedral, tapi juga untuk publik masyarakat yang ada di sekitar itu. Kita tidak pernah tahu sesungguhnya apa yang diinginkan oleh para teroris. Karena itu malam ini berbagai narasumber cukup banyak kami kumpulkan. Dan kami juga nanti ingin tahu dari pemuka-pemuka agama apa akar permasalahan sebenarnya yang
ada di tanah air ini sehingga tidak pernah habis. Saya akan mulai dulu dengan Pak Ansat Bey sebagai penanggung jawab tertinggi untuk urusan teror menelor di Republik ini. Tentu saja saya akan mulai apa yang setelah berapa hari dari hari Jumat ya, dari Kamis malam penangkapan terjadi. Apa yang bisa Pak Ansat katakan di sini dari kegiatan terakhir teroris? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang bagus sekali. Saya kira ini saatnya untuk kita bicara secara jujur. Jangan kita mendustai lagi diri kita sendiri. Sebetulnya apa ini terorisme ini? Tadi sudah dikatakan, oh belum berhenti, terus terjadi. Dan sepertinya berkembang biak. Iya, kita selalu melihat teroris itu kasus per kasus, per TKP. Padahal, saya kira ini yang perlu kita sadari oleh bangsa kita ini, kasus terorisme itu saling berkaitan. Kita sudah 10 tahun, bahkan sudah 12 tahun ini didera oleh masalah ini, tapi banyak di antara kita tidak menyadari, bahkan banyak di antara kita yang masih tidak mau jujur mengakui bahwa ada satu gerakan besar, satu mainstream, ada sekelompok orang dengan ideologi yang ekstrim, yang radikal, mengatasnamakan agama. Ini kita mulai saja dari tahun 99. Pertama targetnya itu adalah Masjid Istiqlal dibom. Waktu itu namanya misalnya masih Amin, kelompok Amin waktu itu ya. Tapi mainstreamnya sudah persis sama Pak. Jadi mainstream ini yang saya maksud, orang yang merasa dirinya itu mewakili Tuhan, menghabisi musuh Tuhan di muka bumi ini. Masalahnya musuh Padahal Tuhan... Tuhan itu tidak minta dibela-bela oleh manusia kan? Tuhan tidak pernah minta dibela oleh mereka. Tapi mereka merasa diri mereka lah yang bangkit mewakili Tuhan. Celakanya, definisi musuh Tuhan ini mereka definisikan sendiri, disembunyikan sendiri, kemudian langsung dieksekusi. Tidak ada sosialisasi misalnya yang bisa dikritisi di sini. Jadi mereka definisikan sendiri. Itulah musuh-musuh yang sudah definisikan. Ke Ulil, kenapa Goris, kenapa Yapto, kenapa Dani. Itu jelas sekali mereka sebetulnya mempertegas itu semacam email ideologis mereka. Apa sebetulnya yang mereka inginkan? Semua orang yang dianggap menentang pencapaian tujuan ideologis dan politik mereka itu adalah orang yang harus diperangi, yang halal darahnya. Uli sejak 2003-2004 itu sudah divonis halal darahnya. Tapi saya potong Bapak sebentar. Yang saya ingin tahu, begitu Azhari ketembak dan Nurdin akhirnya ketembak, bahkan gembong-gembong yang lain, teman-temannya Nasir Abbas juga, orang menganggap itu sudah tamat. Itulah kesalahan. Atau kalaupun ada kecil-kecil. Tapi yang direncanakan kemarin luar biasa Pak. Itulah kesalahan besar. Maksud saya, bagaimana dulu kan kelompok ini jemaah Islam dituduhnya. Sekarang kelompok mana lagi yang bermain? Berdasarkan penyidikan. Jemaah Islamiyah, JRT, bukan dituduh lagi, memang sudah jelas. Inilah mainstream yang saya katakan tadi dengan ideologi seperti itu. Kalau saya bilang mainstream di sini, ini dari kelompoknya, dari ideologisnya, agenda politiknya, yang menjadikan agama itu jadi ideologi, jadi senjata politik, menghabisi lawan, menghabisi semua orang yang tidak pendapat dengan mereka. Bahkan kita bisa sebut orangnya kok. Kita sudah tahu, ini mulai dibentuk JI itu dari Malaysia. Mereka ini nih ada pelaku sejarah ini. Tidak usah kita bohong sekarang. Di situ sudah muncul nama di situ. Ada Hambali, ada Umar Patek. Itu saya kira masyarakat Indonesia udah hafal. Tapi ini ada lagi Pepi, ada lagi Iman. Ini kelompok mana lagi hasil penyidikan terakhir? Iya, kalau dilihat kasus per kasus, per TKP, ini orang mengatakan kelompok baru. Itu logis. Karena buktinya memang seperti itu, tidak ada kaitan. Tapi kalau sudah ditarik pada motifnya, kalau kita tanya PI, apa yang kamu lakukan ini? Hanya saya mau jihad Pak. Saya lihat kok udah sepi, saya ingin marah ke jihad ini. Saya baca itu master plan-nya Al-Qaeda, Bin Laden itu. 2016 ini sudah harus perang total. Loh, saya kok belum apa-apa. Jadi saya bikin itu.
Sederhana, Pak. Jadi jelas kalau sudah sampai ke motif, ini pasti berkait dengan mainstream ini. Tidak ada lain, Pak. Hasil dari orang-orang Bapak di lapangan yang dibocorkan ke saya oleh anggota-anggota Bapak juga, ya juga gabung dengan Densus, itu mengatakan bahwa ini JAT. Bisa Bapak jelasin? Pepi belum bisa kita pastikan dari kelompok mana, tetapi saya dan semua anggota itu tidak yakin kalau dia berdiri sendiri. Dari polanya, gerakannya selama ini, dan mohon maaf ya, penangkapan ini tidak ujuk-ujuk, Pak. Bukan rekayasa, ini bulanan diikuti. Sampai betul-betul akurat, betul ini orangnya, buktinya ini baru ditangkap ya. Itu cukup luas Pak jaringannya. Mohon ini saya kira tidak bisa kita diskusikan. Mohon kita paham, anak-anak kita di lapangan bekerja dengan penuh risiko, sedang mencari itu. Tapi kalau Cirebon, itu jelas Pak. Ada hubungan tidak Cirebon dengan Serpong? Iya, itu kalau kasus per kasus kelihatan seperti ada hubungan, orang per orang. Tapi kalau sampai di motif, itu persis sama. Nah, Cirebon ini jelas sekali jaringannya luas Pak. Sekarang ini kita tertarik, sangat tergoda dengan melihat Pepi ini. Tapi Cirebon ini justru lebih berbahaya Pak, karena sudah jelas ini mengkait dengan kelompok-kelompok radikal yang selama ini kita kenal. Ada hubungan nggak bom buku dengan Serpong? Serpong jelas. Bom buku. Pengungkapan, ya begini, pengungkapan itu bom digorong-gorong di dekat gerejanya Pak Nathan ini, itu sebetulnya Densus kita sedang menangkapi para pelaku bom buku. Terbongkar Serpong? Ya, para pelaku bom buku setelah terbongkar, ternyata mereka sudah mempersiapkan bom ini di dekat gereja itu. Jadi bom buku, pelaku bom buku positif sama dan sebangun dengan bom di gereja ini. Tapi kalau yang Cirebon belum jelas. Cirebon Enggak, apa ada kaitan atau tidak? belum kaitan dengan ini sekarang, Ya, dengan kelompok Serpong. Pepi. Itu belum jelas, tetapi sekali lagi itu case by case TKP. Tapi semuanya satu Tapi motif mainstream. itu satu. Baik pemirsa, kita tunda sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang tadi menggantung, tapi sekarang saya mau pindah ke bekas pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas. Anda kenal dengan Pepi segala macam ini? Katanya Pepi yang pimpin sekarang. Saya tidak Mengapa kenal, itu nama baru, itu orang baru. Orang baru. Iya. Terus bagaimana bisa terrekrut dalam, kalau ini satu mainstream kata Iya. Pak Ansat tadi? Ya, terakhir itu saya melihat hubungannya dengan orang-orang yang punya faham seperti itu. Kita melihat dari perjalanan dia menjadi relawan atau aktif ketika waktu tsunami di Aceh. Ya. Ya, di situ ada yang menyaksikan atau memberi kesaksian. Saat itulah ketika kembali dari sana ada perubahan pada dirinya. Ya, di sini saya ambil catatan bahwa si Pepi ini tidak berubah sendiri melalui buku atau melalui bacaan, namun dia bertemu dengan seseorang yang kita tidak tahu di mana, ya. Dan kalau saya ingat dulu, Sofyan Sauri yang disersi polisi itu dulu juga aktif di Aceh pada saat itu. Nah, apakah ini ada hubungannya atau mereka Jadi bertemu ada orang yang paham mencuci itu? otaknya Nah, di Aceh. Betul. Itu yang saya katakan. Saat pertama dia bertemu dan berinteraksi dengan orang tersebut, Baik, lalu ketika tapi kembali, artinya dia orang baru yang direkrut dan kemudian merancang sebuah operasi yang sangat detail. ya, Sampai Serpong itu digambar, dibikin petanya, di mana itu gorong-gorong, dan menanamnya tanpa ada yang tahu loh. Menanam bom sama ranjau-ranjau di sekitarnya. ya, Sehingga kalaupun orang dari gereja itu keluar dan lari di halaman itu juga berledakan. Anda Betul. bayangin.
Saya percaya dengan kemampuan kemampuan dia karena berdasarkan kepada backgroundnya dia biasa merancang projek, kemudian dia berasa menyusun suatu, pernah dia membuat kalau tidak saya keliru dia membuat filem dokumenter tentang Aceh, tentang tsunami, ya begitu. Itu menunjukkan bahwa talenta dirinya sebagai sutradara atau sebagai pengatur suatu kegiatan atau perencanaan itu sudah ada pada dirinya, begitulah. Jadi walaupun dia tidak pernah jadi alumnus Afghanistan seperti Anda, dia bisa punya kemampuan seperti bisa. itu. Namun untuk membuat bom, merakit bom, saya tidak percaya kalau dia melakukan itu sendiri. Pasti dia pernah belajar pada seseorang, lalu kemudian dia kembangkan sendiri. Apa dia belajar ke seseorang atau ada komplotan lagi di belakangnya yang menyiapkan semua amunisi ini? Ya, Ini maka amunisinya nggak satu loh. iya betul. Makanya saya dari awal ketika monitor pengakuan daripada si Pepi ini, saya merasakan sesuatu yang dia sembunyikan, atau dia melindungi, atau dia menjadikan dia jadi sebagai orang yang sudahlah saya saja. Ya, saya ngaku semuanya. Nah, begitulah. Sepertinya seperti itu. Apa Anda tidak melihat bahwa yang mampu mempengaruhi dan kemudian mendidik Pepi dalam sekian nggak lama kan? Kalau dari taruh dia ke Aceh waktu tsunami sampai sekarang, dari ideologi sampai praktek merakit bom atau membuat strategi semacam itu, kayaknya orang sekelas Anda juga yang bisa itu. Makanya saya tidak percaya kalau dia sendiri, tetapi dia didampingi. Walaupun dia mempunyai pengetahuan yang cukup lumayan, tetapi dia tidak sendiri. Pasti ada yang membantu Sebagai dan menambah bekas pengetahuannya. jamaah Islamiyah, Ya, walaupun Anda, saya nggak tahu Anda masih orang asing atau udah Indonesia. Yang ingin saya tahu itu, ya. bagaimana Anda melihat perkembangan gerakan yang Anda memulai dulu Ya, sekarang ini? Apa begitu melebarnya sampai banyak pengikut di Indonesia ini? ya. Sejak dari saat Nordin dan Azhari beraksi di Indonesia, saya pernah mengatakan bahwa Nordin Azhari ini tidak bisa beraksi tanpa ada dukungan orang lokal, maksud orang Indonesia, begitu. Nah, kalau tanpa ada keinginan orang Indonesia, itu tidak akan terjadi. Kalau misalnya tidak ada satu pun orang Indonesia yang membantu Nordin, maka Nordin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita melihat kemana saja Nordin pergi berpindah-pindah, itu disembunyikan. Termasuk saudara Son Hadi juga pernah menyembunyikan Nordin, begitu. Ya, artinya bahwa ada orang-orang dari yang sepaham dengan Nordin berada di mana-mana, sehingga inilah yang mendukung. Nah, setelah tewasnya Nordin dan Azhari, ya saya tetap mengatakan bahwa ini tidak bisa berhenti. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari orang lokal ini, seperti saya dahulu yang difahamkan, yang merekrut saya, ya, bahwa harus mengembalikan negara Islam Indonesia, begitu. Karena mereka menganggap perjuangan Kartosuwiryo. Menurut Anda semakin banyak atau semakin sedikit sekarang? Dukungan semakin banyak, tetapi orang yang mahir melakukan itu, nah ini sudah berkurang setelah polisi banyak mengungkap. Tetapi Walaupun dukungan banyak. bisa muncul Pepi-pepi baru. Betul, potensi-potensi dari para remaja dan orang lain itu ada. Baik. Pak Kaidar ya? Al-Qaidar. Haidar, Pak. Sebagai pengamat teroris, bagaimana Bapak setelah mendengar dari Pak Ansar Bait, Nasir tadi, sejauh mana perkembangan ini menurut Pak Kaidar? Pak Kaidar ini saya dengar juga pengagum Kartosuwiryo. Ya, pengagum Kartosuwiryo. Dan kemudian juga pernah ketemu Azhari, Nordin. Ya. Dan juga pernah ketemu Nurdin aja. Nurdin saja. Tapi pernah ketemu Imam Samudra segala. Samudra ya, saya tidur di rumahnya kalau di Malaysia. Di Malaysia. Ya. Dulu ikut seperti Nasir Abbas juga. Saya nggak pernah ketemu kalau dengan Pak Enggak, Nasir tapi Abbas. waktu saya, ada apa jabatannya dulu Nasir? Mantiki. Mantiki. Jabatan tinggi dia. Dia pejabat lah ya. Ya, pejabat. Kalau saya hanya pelancong aja ya. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, setahu saya Pepi ini kelihatannya satu unit baru ya, satu struktur baru atau satu gerakan baru, kelompok baru yang tidak terkait dengan Jamaah Islamiyah, JAT maupun kelompok-kelompok jamaah jihad lainnya yang saat ini ada di Indonesia.
kelihatannya bahkan dia Tunggu lebih dulu. kuat. Kelompoknya Pak Ansat B udah menemukan bukti-bukti bahwa Pepi, ya kelompoknya Pak Ansat B, BNPT gitu, Pak. BNPT kan. Nah, Om dari bukan background berikan ke saya bahwa ini JAT. Ada tadi mengatakan Saya tidak. agak meragukan, sama Agak seperti pengakuan Saya bilang Ustaz begitu Ghazali dulu. karena ada JAT di sini supaya dia bisa mengcounternya nanti. Oh iya. Dan justru dari kasus ini terlihat ada semacam persaingan antar kelompok ya dalam jamaah jihad ini. Kelompok PEPI ini sebenarnya tidak mendapatkan transfer ilmu ataupun teknik-teknik mengebom itu atau meracik bom itu dari kelompok jamaah Islamiyah ataupun dari Tanzim Qaidatul Jihad. Jadi ada semacam persaingan yang tersembunyi gitu di antara kelompok-kelompok jihad ini, dan seakan-akan kelompok misalnya Negara Islam Indonesia atau Darul Islam itu tidak diberikan akses untuk belajar tentang bagaimana merakit bom. Misalnya kejadian ketika di Afghanistan dulu tahun-tahun 90-an ya, awal juga tidak diberikan akses untuk belajar tentang bagaimana bom. Dan ketika di Indonesia juga Nurdin M. Top dan juga Azhari tidak menurunkan pengetahuan teknikal tersebut kepada orang-orang DI. Jadi kemudian orang-orang DI ini bangkit sendiri, kemudian mempelajari sendiri dan Jadi Anda mau mengatakan PPI ini bangkit dalam kelompoknya DI. lebih kuat ke arah Anda pernah kenal orang nama PPI ini? secara personal enggak, tapi dari beberapa yang Ada saya yang tanyakan, mengatakan bahwa dia dibina oleh Ustaz Holis. Al-Qolis Ya. dari Malaysia. Siapa Al-Qolis itu? Ustadz Holis sendiri kalau saya tidak salah dia adalah pimpinan Darul Islam yang ada di Malaysia, dan dia berseberangan ketika itu secara prinsipil pada beberapa hal dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Makanya kuat dugaan saya dalam peristiwa atau kejadian ini atau kasus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan JAT dan kelompok-kelompok jihad yang lain, karena ini Kenapa? sama sekali berbeda. Dan ini Ya, perbedaan Ba'asyir dengan Al-Qolis tadi apa? dalam beberapa kali pertanyaan saya, mereka menyatakan bahwa agak kesal dengan Ustadz Abu yang agak tidak menghargai apa itu negara Islam Indonesia dan menuduh negara Islam Indonesia itu sebagai as-sobyah atau nasionalis. Jadi bagi mereka justru mereka harus memulainya dari satu titik, yaitu titik negara. Sementara kelompok Ustadz Abu pada waktu itu menyatakan bahwa harus memulainya dari beberapa titik, yaitu dari seluruh Asia Tenggara. Jadi itu yang disebut dengan super state negara Islam. Jadi Al-Qolis ini tidak ikut di Jamaah Islamiyah maksud Anda? Tidak ikut. Tidak ikut juga menginginkan khalifah dari Asia, Iya, tidak Asia juga. Tenggara itu. Bahkan Jadi dia memaknakan khalifah itu sebagai negara Islam Indonesia pada awalnya. dia hanya Darul Islam. Darul Islam. Inginnya apa? Negara Ini- Islam. Ya, negara Islam Indonesia. Dan kemudian baru tahap selanjutnya adalah khilafah. Anda yakin bahwa dia yang membina PPI ini? Tidak begitu yakin juga, karena biasanya kalau yang dibina oleh Ustadz Kholis itu biasanya orangnya akan terang-terangan menjawab secara clear cut gitu. Jadi apa adanya. Jadi kelihatannya yang sekarang ini kan lebih banyak Atau Anda mau mengatakan bahwa orang yang dibina Al-Qolis tidak pakai bom, tapi lebih pakai argumen? enggak juga, pakai bom juga. Oh, pakai bom juga. Bahkan pakai senjata juga. Karena ada pelatihan-pelatihan askariyah atau pelatihan militer Yang memakai SIM, bom. perampokan SIM Bank Niaga di Medan, Ya, termasuk tergolong Ustadz Kholis itu. Ustadz Qolis, di kelompoknya Ustadz Qolis. Di kelompoknya Jadi Ustadz Qolis. ini tergabung di situ. Ya, tapi kita harus ketahui bahwa yang namanya kejadian CIMB Niaga itu bukan semata-mata satu kelompok saja. Ada 7 kelompok di situ. Yang bergabung. Yang bergabung di situ. Jadi ada semacam apa yang saya dulu sebutkan sebagai integrasi dari beberapa jamaah jihad. Pada saat-saat tertentu mereka mengalami apa yang disebut dengan split atau perpecahan. Tapi saat lain mereka bergabung. Pada saat-saat tertentu yang lain Termasuk mereka Jamaah bergabung. Islamiyah. Termasuk jamaah Islamiyah. Baik, pemirsa, kita tunda sejenak.
Pemirsa, kita teruskan penggalian kita terhadap tadi Pak Al-Qaidar, kemudian sebelumnya Pak Nasir. Untuk Pak Nasir, karena Pak Nasir yakin yang bunuh diri di Cirebon orang JAT. Kalau Bapak tanya yakin, ya saya tidak lihat dia mendaftar, begitu. Tetapi lingkungannya orang JAT. Nah, dia terlibat dalam pengerusakan di Indomaret, itu bersama dengan orang-orang JAT. 5 orang yang ditangkap oleh kepolisian itu orang-orang JAT, begitulah. Maka Muhammad Syarif yang ikut terlibat di situ juga, saya secara pribadi nih, ya menganggap dia orang JAT. Namun adiknya yang sekarang baru ditangkap polisi, yang juga udah siap bunuh diri menyusul kakaknya. Ya. Apa itu juga dari kelompok yang sama? Itu saya tidak tahu. Ya, tahu. itu harus tanya si Kalau Basuki Arif sendiri. yang tempat menyimpan bom yang belum dipakai untuk bunuh diri yang kedua, Ya. kenapa? Itu saya tidak kenal. Baik. Ya. Hanya saja saya berasumsi, ya, karena dia berada di lingkungan itu, begitu. Pak Al-Qaidar, masih ada yang bisa ditambahkan dari tadi? Ya, kalau untuk kasus Cirebon ini memang agak unik ya, karena dia the lone wolf ya, serigala yang sendirian terlepas dari jamaahnya, dan biasanya the lone wolf itu sering dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan lawan, seperti misalnya kelompok intelijen yang iya bisa jadi ada kelompok-kelompok itu.